Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rida Novita Dewi dan Ibu Sri Susilawati selaku dosen pengampu yang terhormat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologis dan psikologis ibu hamil. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologis dalam persalinan. Bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kala 1 dan yang kedua kala 2, kala 3 dan kala 4. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu kala 1. Kala 1 disebut juga dengan kala pembukaan atau pematangan dan pembukaan hingga muat untuk keluarnya janin. Kala 1 ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fase laten dan fase aktif. Apa itu fase laten? Fase laten adalah pembukaan 3 cm yang berlangsung sekitar 8 jam, selama 8 jam. Dan yang kedua yaitu fase aktif. Fase aktif dimulai dari 3 cm, pembukaan 3 cm hingga pembukaan lengkap dan berlangsung selama 6 jam. Nah, pada fase 1 ini, ibu akan merasakan kontraksi terjadi setiap 10 menit selama 20-30 detik. Frekuensi kontraksi ini makin meningkat hingga 2-4 kali dalam 10 menit dengan durasi 60-90 detik. Kontraksi ini bersamaan dengan keluarnya darah dan lendir dan keluarnya pecah ketuban secara spontan. Dan pecah ketuban sebelum 5 cm itu bisa disebut dengan ketuban pecah dini. Nah, yang kedua itu ada kala 2. Kala 2 itu bisa disebut juga dengan kala pengeluaran, yaitu di mana janin keluar dari rahim ibu dan memerlukan waktu selama 2 jam. Ini juga dimulai pada saat serviks udah membuka sekitar 10 cm atau pembukaan lengkap. Fase ini dimulai pada serviks membuka selebar 10 cm atau pembukaan lengkap. Refleks mengejan juga terjadi secara spontan karena tekanan dari bagian bawah rahim yang menekan kepada anus, sehingga pada ibu bersalin bisa saja mengeluarkan kotoran karena tekanan yang tadi. Ketiga ada kala uri. Jadi kala 3 itu bisa disebut juga dengan kala uri, yaitu kala di mana plasenta ikut keluar saat bayi keluar. Fase ini juga dimulai dari saat bayi lahir lengkap dan diakhiri dengan keluarnya plasenta. Yang terakhir ada kala 4. Masa ini dimulai sejak 1 jam setelah persalinan. Tujuannya untuk mengobservasi persalinan dan memastikan kalau fase ini plasenta berhasil dikeluarkan dan tidak boleh ada yang tertinggal atau ada pendarahan di perubahan fisiologi pada kala 1. Yang pertama ada perubahan pada ketuban. Ketuban akan pecah dengan sendirinya kalau pembukaan hampir lengkap. Yang kedua ada perubahan pada tekanan darah, di mana pada kontraksi akan ada peningkatan tekanan darah disertai dengan peningkatan sistol dan diastol. Yang ketiga ada perubahan pada serviks, di mana serviks akan berubah menjadi lembut karena untuk mempersiapkan persalinan. Perubahan fisiologi skala 2. Yang pertama itu ada serviks. Serviks mengalami pembukaan didahului oleh pendataran serviks, yaitu pemendekan dari kanalis cervicalis yang semula 1-2 cm. 2 ada uterus. Saat ada his uterus teraba sangat keras karena otot-ototnya berkontraksi. Ada vagina.
Yang keempat, ada pergeseran organ dasar panggul. Selanjutnya ada eksklusi janin, sistem kardiovaskuler, respirasi, suhu, urinaria, muskula kaletar. Yang selanjutnya ada perubahan fisiologi skala 3. Yang pertama yaitu perubahan bentuk tinggi pundus uteri. Yang kedua, tali pusat memanjang menjulur hingga ke pulpa. Yang ketiga, ada semburan darah dan singkat. Yang terakhir itu ada perubahan fisiologi skala 4. Yang pertama itu ada tanda vital. Nah, dalam 2 jam pertama, tekanan darah, nadi, suhu akan berlangsung normal. Yang kedua, ada gemetar. Gemetar terjadi karena hilangnya ketegangan dalam tubuh selama persalinan. Yang ketiga, ada sistem renal. Dan terakhir, ada sistem kardiovaskuler. Nah, sekarang kita membahas tentang perubahan psikologis skala 1. Pertama, pastinya merasa perasaan itu tidak enak karena akan menjalani persalinan. Yang kedua, takut dan ragu akan persalinannya akan berjalan lancar atau tidak. Yang ketiga, ragu apakah bayinya sempurna atau tidak, apakah sanggup mengurus bayinya, dan terakhir ibu merasa cemas. Selanjutnya, perubahan psikologi skala 2. Pertama itu ada emosional, yang kedua ada marah, yang ketiga ada capek, dan terakhir ada perasaan takut. Yang terakhir, perubahan psikologis skala 3 dan 4, yaitu ada perasaan bahagia, di mana si ibu akhirnya bisa melahirkan dengan selamat dan menyambut bayinya itu dengan bahagia. Dan kedua, ada perasaan cemas. Cemas bisa timbul karena si ibu takut bahwa ibunya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya dan mengalami masa lalu yang cukup tidak baik. Perubahan fisiologi bayi baru lahir yaitu pernapasan, suhu, tekanan darah, renal. Sekarang kita memasuki fase transisi. Cairan di alveoli diserap jaringan paru, lalu diganti udara. Udara berdifusi ke pembuluh darah sekeliling alveoli. Jadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa pernapasan pada bayi baru lahir itu sangat penting periode bayi baru lahir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.